jam kena cahaya lampu kamar makin dan akhirnya saya melihat mereka ya menjelma menjadi makhluk yang saya nggak ngerti itu makhluk kelompok makhluk apa, kelompok apa familiar, makhluk baru, makhluk baru. Saya ada sempat aduh mati aku di handphone itu. Nah, makhluk baru. Saya kemarin sama si Barwis, sama si Bang Gito. Ya. Nah, kemarin sama Bang Gito, ini asisten saya Bang Gito. Dia yang selalu menemani saya dengan setia di sini. Ya kan? Dia juragan kue. Nah, jadi ini beberapa hari lalu aku Bang Gito, ada lagi Bang Barwis itu. Nah, kita mencoba meneteskan air di 3 batang rokok. 3 batang rokok surya. Itu rokok berjalan seperti jalannya ulat kepompong. Dan tiba-tiba dari dalam rokok itu keluar entitas makhluknya. Nggak ngerti apa namanya, semau-maunya tiba-tiba nongol dari dalam rokok itu. Nah, inilah yang panjang ini kan kemana-mana. Inilah hakikat daripada mRNA. mRNA adalah materi pembentuk kehidupan. Nah, jadi dia ini ada yang unik dari virus mRNA ini. Mereka sering menggunakan makhluk-makhluk Allah yang lain sebagai kendaraannya. Duduk jalan keliling-keliling bumi Allah ini. Namun tidak semua makhluk ya. Yang paling dekat, yang paling sering dipakai untuk menjadi Grab dan Gojeknya virus mRNA ini adalah makhluk Allah yang bernama lalat jenis Drosophila. Ini saya keluar ini. Nah, apa itu lalat Drosophila? Lalat Drosophila itu sederhananya itu kayak sejenis lalat buah. Ya, semua penderita demam berdarah, penderita AIDS, atau penderita penyakit apapun yang sampai saat ini belum bisa ditemukan obatnya, ketika dicek di dalam tubuhnya mengandung DNA lalat Drosophila. Jadi antara virus RNA dengan lalat Drosophila ini sepertinya kayak ada perjanjian. Makanya ketika saya baca, ketika Allah memberikan perumpamaan lalat, jika lalat itu mengambil dari kamu sesuatu, kamu tidak akan mampu merebutnya kembali. Apa yang masalah aku kalah sama lalat? Iya kan? Apa? Nah, saya kalah sama lalat. Profesor kok kalah sama lalat? Ternyata benar. Itu adalah lalat Drosophila. Nah, saya buka kartu. Riset mengenai lalat Drosophila ini terakhir terbaru dilakukan oleh ilmuwan ambisius yang bernama Anthony Fauci. Anthony Fauci adalah tokoh A1 kesehatan presiden Amerika. Siapa presiden Amerika sekarang? Joe Biden. Ya kan, Dewan Pakar Kesehatannya Biden. Nah,
saya ini mereka semua teman-teman saya, bukan teman bahkan ya tanpa berniat sombong, mereka banyak belajar dari saya. Memang kenyataannya seperti itu. Ya. Jadi ada seorang ilmuwan yang menurut saya memang pintar sih, Lob Montaigner. Lob Montaigner ini adalah ilmuwan yang menemukan virus HIV AIDS. Dialah penemunya. Karena penemuan tersebut dia diberi dikaruniai hadiah Nobel. Padahal Anthony Fauci mati-matian mengejar hadiah Nobel itu supaya jatuh ke tangan dia. Ketika Nobel jatuh ke tangan Lob Montaigner, kebetulan masih kerabat saya dan sahabat dekat dan teman riset, Anthony Fauci dengki. Untuk membuktikan bahwasanya dia tidak kalah dari Lob Montaigner, ngopi dulu dan nggak salah aku. Maka Anthony Fauci berjanji dalam kurun waktu tahun 2024 nanti masalah kanker HIV AIDS akan terselesaikan. Karena sedikit banyak dia tahu apa-apa yang dilakukan oleh Lob Montaigner mengenai AIDS. Dia sangat berambisi untuk cari obatnya HIV AIDS enggak, yang sampai sekarang. Dan yang menjadi keheranannya para ilmuwan, kenapa orang demam berdarah HIV AIDS selalu saja ditemukan di dalamnya DNA lalat drosofil. HIV itu mRNA. Nah, saya beri bocoran apa itu lalat drosofil. Jadi untuk riset terkait imunologi, riset mengenai virus kuno, dan riset yang lebih wow, ya kan? Nanti saya buka kartu. Lalat drosofil adalah satu-satunya primadona yang kerap digunakan oleh ilmuwan tingkat dunia. Bahkan tidak sedikit ilmuwan yang pengen cerdas, menambah kecerdasannya berkali-kali lipat persen, menyuntikkan genetik lalat drosofil itu ke kepala. Itu kalau nggak pinter banget. Kalau nggak gila, mati malah. Dan itu ilmuwan yang kepapan alas sudah tahu. Makanya kalau ada yang nekat suntik, dia pengen top. Gue lah ilmuwan yang suntik sama nekat. Ya kalau nggak mati, gila. Kalau gila pinter. Nah, maka daripada itu beberapa universitas kenamaan baik virologi dan imunolog ya, memiliki bank lalat ini. Nah, si Anthony Fauci ini pernah membiayai Universitas Taiwan dari Cina. Ya, itu universitas yang bergerak di bidang keilmuan imunologi. Si Universitas Siwang ini bekerja sama dengan universitas yang ada di Wuhan, bidangnya virologi, imunologi dan virologi ya satu paket, kan? Nah, dibiayai oleh si Anthony Fauci, ya kan? Untuk melakukan riset terkait lalat drosofil ini yang kebetulan disimpan di banknya Universitas Siwang Cina di Siwang Cina. Ya kan?
suatu ketika. Sebenarnya ini riset sudah bagus, hampir memperlihatkan hasilnya. Makanya kan si Anthony Fauci sempat berkuar-kuar 2024 urusan kanker, AIDS, penyakit yang parah-parah beres. Karena selama ini perkembangan riset mengenai lalat drosopil sudah memperlihatkan hasil. Padahal itu sebenarnya suatu hal yang sangat sederhana. Ini kan ada disampaikan oleh seluruh hadis mengenai lalat. Kalau masuk ke kelas kita celupkan. Itu memang betul, ya kan? Cuman karena oleh sains hal yang mudah sebagaimana yang Nabi sabdakan itu tidak menghasilkan uang, oleh mereka dibuat rumit, wow, sehingga berbiaya. Nah, dibiayai oleh Anthony Fauci. Bank lalat yang ada, bank lalat drosopil yang ada di Subang, ada suatu ketika ada seorang periset, saya kenal sekali sama nona cantik ini. Saya termasuk ngagum dia, walaupun dia masih belum profesor, masih PhD. Tapi boy, top. Dia sangat luar biasa, energik, cantik. Karena kan di Cina itu kan apa? Cina itu kehidupan masyarakat Cina itu nyaris tidak terkontrol. Kalau 1 hari 24 jam mungkin 12 jamnya tidak terkontrol. Karena kebiasaan mengkonsumsi narkoba yang cukup merebak di sana. Termasuk si ilmuwan Cina si cantik ini, dia doyan pakai Evelyn HCL. Si cewek cantik ini pakar ini asli pakar betul. Itu saya boleh katakan kalau di jajaran dunia itu mungkin dia masuk ke 10 besar. Kayak saya nanti pakar virus pakai itu Evelyn HCL. Evelyn HCL itu adalah jenis nakzah yang berasal dari tanaman mawar yang di Indonesia dikenal dengan nama sabu-sabu. Maka itu kekencengan si cantik ini dibawalah itu berangkasnya lalat drosopil. Orang kalau udah kena sabu, mata buram, penglihatan, human error, jatuh. Ya, tahu kalian? Hanya Tan yang bisa menjelaskan apa penyebab ini. Jatuh, ya terkontrol. Nah, antara si uang dengan uang ya memang tidak terlalu jauh, tapi cukup memakan harga ke situ kan. Nah dia karena dia sudah ada riset besar, ya kan, untuk memompa apa ya kan, ini kan, aku ya kan, lupa diri, lupa ya sebenarnya. Dia tahu lah, saya tidak menuduh dia sebagai seorang pecandu, tapi itu mungkin sekedar doping ya. Tapi mungkin ketika itu dia tidak terkontrol penggunaannya, sehingga menyebabkan berat peti lalat, bang lalat yang ada di bawah dia berangkasnya itu. Ya. Lalat yang di siwang itu yang sudah